Oke, selamat datang kembali. Di sini kita bakal bongkar tuntas rahasia biar bisa ngomong dengan percaya diri dan ilmunya ini langsung dari salah satu pakar komunikasi terbaik di Stanford loh. Udah siap buat ngubah cara bicara kalian selamanya? Yuk kita mulai. Pernah ngerasain nggak sih? Pas banget mau presentasi penting, jantung tuh rasanya kayak mau copot, deg-degan kenceng banget. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh reaksi yang wajar banget. Dan ada alasan evolusioner yang cukup mengejutkan di baliknya. Nah, ini janji kita di pembahasan kali ini. Kita nggak cuma akan ngerti kenapa kita cemas, tapi kita juga bakal kasih Anda alat-alat praktis yang bisa langsung dipakai buat mengubah rasa cemas itu jadi percaya diri. Yuk, kita ubah masalah ini jadi kekuatan kita. Oke, langkah pertama, kita harus kenal dulu sama musuhnya, yaitu rasa takut itu sendiri. Dan penting banget buat dicatat, ini bukan kelemahan pribadi loh. Rasa takut ini tuh semacam warisan dari masa lalu evolusi kita sebagai manusia. Yup, Anda nggak salah baca. Ternyata akar dari demam panggung itu adalah ketakutan zaman purba akan kehilangan status sosial. Percaya nggak? Ini bukan soal ego, sama sekali bukan. Ini soal bertahan hidup. Gini cara kerjanya, otak kita tuh kayaknya belum sepenuhnya move on dari zaman nenek moyang kita yang hidup dalam suku-suku kecil. Dulu kalau kita bikin salah di depan umum, hukumannya bisa dikucilkan. Dan dikucilkan itu ya sama aja kayak hukuman mati. Jadi nggak heran kan, pas kita berdiri di depan banyak orang, bagian otak primitif kita tuh langsung teriak, "Awas, bahaya, reputasi kamu dipertaruhkan." Oke, jadi kita udah tahu ya, ada faktor evolusi. Tapi seringnya nih, musuh terbesar kita itu bukan orang yang nonton, bukan audiens. Musuh terbesarnya justru ada di dalam kepala kita sendiri. Ini cerita nyata dari salah satu mahasiswanya Matt Abrahams. Jadi, dalam sebuah latihan improvisasi yang super simple, dia cuma disuruh nunjuk barang dan nyebutin nama yang salah. Gampang kan? Tapi, dia malah diem aja. Pas ditanya kenapa, jawabannya, "Saya kurang salah." Bayangin, otaknya terlalu sibuk ngejudge dirinya sendiri sampai-sampai dia jadi lumpuh. Pernah ngerasa gitu nggak? Nah, yang dialami mahasiswa tadi, itu contoh ekstrim dari apa yang disebut beban kognitif yang berlebihan. Coba bayangin, otak kita kayak RAM komputer. Si kritikus internal di kepala kita, suara yang terus-terusan nilai kita, itu makan banyak banget RAM. Padahal, RAM itu seharusnya kita pakai buat fokus dan nyambung sama audiens. Dan inilah kenapa menghafal itu justru bisa jadi senjata makan tuan. Kenapa? Karena saat kita menghafal, beban kognitif kita jadi naik drastis. Otak kita jadi sibuk banget ngebandingin antara naskah yang sempurna di kepala sama kata-kata yang beneran keluar dari mulut. Ini resep paling manjur deh buat tiba-tiba ngeblank. Oke, jadi kalau ngejudge diri sendiri dan menghafal itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di satu perubahan mindset yang fundamental banget, yaitu berhenti jadi performer atau penampil dan mulailah jadi konektor atau penghubung. Coba deh lihat bedanya. Mindset performer itu fokusnya ke saya, aku, penuh sama rasa takut salah. Sebaliknya, mindset konektor itu fokusnya ke audiens. Tujuannya bukan buat tampil sempurna, tapi buat ngasih sesuatu yang berharga buat mereka. Jadi fokusnya pindah. Dari yang tadinya gimana ya penampilan gue, jadi gimana caranya gue bisa bantu mereka. Nah, konsep ini keren banget. Jadi lupakan deh mulai presentasi dengan nyebutin semua gelar dan prestasi Anda. Coba tiru caranya Costco. Kasih audiens kita sampel gratis dari ilmu yang kita punya. Mungkin bisa dengan ngasih pertanyaan yang bikin mikir atau bagiin data yang mengejutkan. Intinya tunjukin value Anda, jangan cuma diceritain. Oke, mindsetnya udah dapat ya. Sekarang yuk kita isi kotak perkakas kita dengan beberapa alat praktis yang bisa langsung Anda pakai. Mau itu pas presentasi, rapat, atau bahkan cuma ngobrol santai aja. Udah, lupain daftar poin-poin yang panjang dan ngebosenin. Coba pakai kerangka ini. Apa? Terus kenapa? Sekarang gimana? Ini cara yang simpel tapi efektif banget buat nyusun informasi apapun biar gampang dicerna. Jadi audiens kita tuh kayak dikasih peta jalan yang jelas. 3 kata ini senjata rahasia Anda. Serius, pas ada orang selesai ngomong, jangan langsung dipotong. Coba kasih jeda sedikit, terus bilang, ceritain lebih lanjut dong. Ini nunjukin kalau Anda beneran dengerin, dan ini bakal membuka pintu ke koneksi yang lebih dalam. Coba deh, hasilnya bisa bikin kaget. Nah, yang ini penting banget. Kalau tiba-tiba Anda ngeblank, jangan panik. Ini rencana daruratnya. Pertama, ingat, kita punya peta jalan, bukan naskah hafalan. Kedua, coba ulangi aja kalimat terakhir yang Anda ucapin, biasanya ini manjur buat nyalin lagi ingatan. Kalau masih buntu juga,
Lempar pertanyaan ke audiens. Ini ngasih kita waktu buat mikir, dan mereka nggak akan sadar kok. Jadi, intinya begini. Jago komunikasi itu bukan bakat dari lahir. Ini adalah sebuah skill, sebuah keterampilan. Dan sama kayak keterampilan lainnya, Anda pasti bisa jadi lebih baik kalau mau latihan dengan sengaja. Ini dia model 3 langkah simple buat terus berkembang. Pertama, Anda harus berlatih secara aktif, beneran ngomong dengan suara keras. Kedua, Anda harus refleksi, luangkan waktu buat mikirin mana yang berhasil dan mana yang gagal. Dan ketiga, Anda harus minta feedback dari orang yang Anda percaya. Kombinasi 3 hal ini adalah kunci kemajuan. Pada akhirnya, semua alat dan tips ini nggak ada gunanya kalau nggak dipraktikkan. Jadi pertanyaan saya buat Anda adalah, dengan semua yang udah kita bahas, percakapan apa, mau itu besar atau kecil, yang bakal Anda coba perbaiki hari ini juga? Karena perubahan itu dimulai dari situ.